Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Zaki Suryo sebagai peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat Angkatan 2 dengan NDA 23 sebagai auditor ahli pertama di Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Saya akan menjelaskan mengenai profil Inspektorat Jawa Barat beserta visi, misi, struktur instansi, tugas dan fungsi, layanan yang diberikan, dan standar layanan yang harus dicapai pada instansi saat ini. Selain itu juga akan menjelaskan mengenai personal preview mengenai apa yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas menjadi lebih baik melalui perwujudan Smart ASN. Yang pertama itu profil. Inspektorat Provinsi Jawa Barat beralamat di Jalan Surapati nomor 4 Kota Bandung dengan nomor telepon 02242315567. Saat ini Inspektorat dipimpin oleh Dr. Haji Dedi Supandi, SSTP MSI. Lalu selanjutnya visi dan misi. Inspektorat memiliki visi pengawasan berwawasan pembinaan meningkatkan efektivitas pemerintah daerah Jawa Barat yang ditunjang melalui misi 1. Penyelenggaraan pemerintahan provinsi yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta akuntabilitas. Lalu yang kedua, mengembangkan profesionalisme dan kompetensi Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya yaitu tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Pergub Jawa Barat Nomor 134 Tahun 2022 tentang tugas pokok, fungsi, rincian, tugas unit, dan tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Inspektorat bertugas pokok membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang diselenggarakan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pengawasan sebagaimana dimaksud adalah sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi. Lalu selanjutnya fungsi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok di atas, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi yang pertama, penyusunan kebijakan umum dan teknis pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintah di perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui kegiatan pendampingan, konsultasi, pemeriksaan, review, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan/atau pemerintah pusat. Lalu yang keempat, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Penanganan dan pemeriksaan kasus pengaduan dari masyarakat dan limpahan dari pemerintah pusat. Penyelenggaraan koordinasi atas hasil pengawasan dengan aparat penegak hukum. Penyelenggaraan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun pengawasan eksternal, pelaksanaan administrasi inspektorat, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang ada di inspektorat. Berdasarkan Pergub Jawa Barat Nomor 134 Tahun 2022, inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur dengan didampingi oleh tim sekretariatan dan jabatan fungsional teknis media. Selain itu, juga didukung oleh Inspektur Pembantu 1 sampai dengan 4 dan juga Inspektur Investigasi. Setiap Inspektur Pembantu memiliki konsentrasi sektoral dan mitra pemerintah daerah yang berbeda-beda. Saya sendiri bertugas di Inspektur Pembantu 2 sebagai jabatan fungsional auditor ahli pertama. Inspektur Pembantu 2. Adapun Inspektur Pembantu 2 membawakan pengawasan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Selain itu juga tugas inspektorat mengawasi perihal berikut antara lain pengawasan pengendalian inflasi Jawa Barat, tim penilai internal dan mandiri zona integritas, pengawasan P3DN, pengawasan pertumbuhan reformasi birokrasi, tim penilai Sakib dan SPIP Provinsi Jawa Barat, review LKPD, dan review RPJMD, RPJPD, dan SKPD.
Terkait personal preview, menurut saya, hal-hal yang sebaiknya dilakukan dalam memastikan pelaksanaan tugas menjadi lebih baik dan dapat mewujudkan terciptanya Smart ASN antara lain: 1. Melakukan optimalisasi penggunaan cloud storage dan online document collaboration dalam melakukan pemeriksaan dan review bersama. Lalu yang kedua, mempelajari prompt atau perintah AI agar menggunakan AI secara bijak dalam membantu melakukan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan literasi teknologi dan digital dalam mencari dan menggunakan tools agar menunjang pekerjaan lebih profesional, efektif, efisien, ekonomis, dan konsisten memenuhi standar yang berlaku. Lalu yang keempat, meningkatkan literasi penggunaan teknologi dan sosial media secara bijak supaya tidak ada kebocoran informasi dan pelanggaran lainnya. Lalu yang terakhir, menginisiasi skill reconciliation, yaitu melakukan transfer ilmu agar pengetahuan dan kemampuan seluruh anggota tim memiliki kualitas yang sama baiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.